Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Rizky Bajar Maulana, ada Gifari Ridal Halid dan Roger Reza Pratama. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang anak tunalaras. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari tunalaras. Istilah tunalaras berasal dari tuna, yaitu berarti kurang, dan laras berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras merupakan anak yang bertingkah laku yang kurang sesuai dengan lingkungannya. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan ataupun kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Tamsik Udin dan Teja Ningsih tahun 1998 nomor 111, anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan sosial atau emosinya sehingga dimanfaatkan lewat tingkah laku norma hukum, sosial, agama yang berlaku di lingkungannya dengan frekuensi yang cukup tinggi. Yang kedua, karakteristik tuna laras. Karakteristik anak tuna laras yang dikemukakan Hallahan dan Kaufman tahun 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami gangguan perilaku. Contohnya, berkelahi, memukul menyerang, pemarah, pembangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, dan penentang tidak mau bekerja sama. Yang kedua, anak yang mengalami kecemasan dan menyendiri, yaitu contohnya cemas dan tegang. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa, contohnya anak pelamun, kaku, dan pasif. Materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi tunalaras. Dilihat dari gejala, gangguan tingkah laku anak tunalaras dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni 1. Socially malaged children, yaitu anak-anak yang tergantung aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat luas. Kelompok ini dapat diklasifikasikan menurut berat ringannya. Kelainan perilaku menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, semi-socialist children, yaitu kelompok anak yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. 2. Socialist primitive children, yaitu anak yang dalam perkembangan sikap-sikap sosialnya sangat rendah yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecil. Ketiga, unsocialist children, yaitu kelompok anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Dan yang kedua ada emotionally disturbed children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderita neurotis, atau bertingkah laku psikotis. Menurut berat ringannya, gangguan perilakunya, kelompok ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Gangguan jiwa psikotik, yaitu tipe yang terberat sakit jiwanya. 2. Gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya lebih ringan dari yang pertama, psikotik. Yang ketiga, gangguan psikosomatis, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi, reinforcement, dan faktor-faktor lain. Faktor penyebab tunalaras, yakni ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang langsung berkaitan dengan individu itu sendiri, yakni seperti keturunan,
psikologi, kondisi fisik, dan masalah perkembangan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri, seperti keluarga. Faktor dari keluarga yang dimaksud adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga. Sekolah, ada beberapa anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Aman di sekolah mempunyai kesan dan arti penting bagi anak-anak. Dan yang ketiga, masyarakat. Untuk materi selanjutnya itu ada kebutuhan pendidikan anak tunalaras. Sesuai dengan karakteristik anak tunalaras yang telah dikemukakan, maka kebutuhan pendidikan anak tunalaras diharapkan dapat mengatasi problem perilaku anak tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Ada 6 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, berusaha mengatasi semua masalah perilaku akibat kelainannya dengan menyesuaikan lingkungan belajar maupun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Yang kedua, berusaha mengembangkan kemampuan fisik sebaik-baiknya, mengembangkan bakat dan kemampuan intelektualnya. Yang ketiga, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Yang keempat, memberi kesempatan sebaik-baiknya agar anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan atau terhadap norma-norma hidup di masyarakat. Yang kelima, memberi rasa aman agar mereka memiliki rasa percaya diri dan mereka merasa tidak disia-siakan oleh lingkungan sekitarnya. Yang keenam, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri, rasa bersalah bagi anak tunalaras. Untuk itu, guru perlu memberi penghargaan atas prestasi yang mereka tampilkan sehingga mereka merasa diterima oleh lingkungannya. Nah, sekarang kesimpulan dari materi yang telah disampaikan di atas itu ada secara definitif, anak dengan gangguan emosi dan perilaku adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia manapun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain dan karenanya memerlukan pelayanan khusus pendidikan demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Program layanan pendidikan untuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku di sekolah dasar hendaknya mulai dirintis untuk menjawab kemungkinan keberadaan mereka di sana. Peningkatan kemampuan identifikasi guru terhadap keberadaan anak-anak ini menjadi prasyarat mutlak yang diperlukan dalam pengelolaan gangguan emosi dan perilaku, sekaligus untuk merancang program pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan mereka di lingkungan sekolah dasar. Beberapa fase dari proses identifikasi akan melibatkan praktisi atau profesional lain yang berkaitan dengan anak mengalami gangguan mental, emosi, dan perilaku. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.